Audio Jungle. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas atau menjelaskan teori konsumsi dalam Islam. Definisi konsumsi. Pada kesempatan ini ada 3 definisi konsumsi yang akan saya jelaskan. Pertama, konsumsi berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumsi, yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kedua, menurut Yusuf Qaradawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Ketiga, secara umum, konsumsi didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia hidup. Jadi dari ketiga definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumsi dalam Islam itu harus memenuhi terlebih dahulu yang namanya kebutuhan. Baru setelah itu bisa kita memenuhi yang sifatnya keinginan. Urgensi konsumsi dalam Islam. Setidaknya ada 3 hal yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini. Pertama, konsumsi dalam Islam adalah untuk kehidupan. Kedua, konsumsi dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan dasar dan atasi kemiskinan. Ketiga, darurat. Maksudnya ini boleh melakukan konsumsi yang dilarang atau haram dalam Islam tetapi dalam keadaan tertentu saja. Hal ini ada di surat Al-An'am ayat 145. Selanjutnya, prinsip konsumsi dalam Islam. Ada 5 prinsip konsumsi dalam Islam yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang dalam hukum. Kedua, prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan maksudnya adalah bahwa makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Ketiga, itu prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti perilaku manusia mengenai makan dan minuman yang tidak berlebihan. Keempat, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa jika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan. Dan terakhir, itu prinsip moralitas. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Jadi prinsip moralitas ini harus diawali dengan bacaan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah dalam setiap kita melakukan konsumsi suatu barang. Lalu norma konsumsi dalam Islam. Ada 4 setidaknya yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Pertama, itu halal dan thayyib. Jadi setiap kita mengkonsumsi barang ataupun jasa itu harus halal dan baik. Kedua, dalam setiap kita mengkonsumsi barang ataupun jasa itu tidak boleh boros atau berlebih-lebihan. Ketiga, tidak tabzir. Itu artinya ialah tidak boleh mubazir atau berbuang sia-sia. Dan keempat, barang yang kita konsumsi itu harus ada manfaatnya untuk kehidupan atau kelanjutan kita hidup di dunia. Selanjutnya, slide ini tentang tujuan konsumsi dalam Islam. Setidaknya ada 2 tujuan konsumsi dalam Islam. Pertama, itu tujuan material, dan kedua itu tujuan spiritual. Adapun tujuan material ada 3 poin. Pertama, itu mendatangkan kesehatan fisik. Kedua, menjaga dan menutup aurat. Dan ketiga, memberikan kenyamanan dalam kehidupan. Lalu selanjutnya tujuan spiritual, yaitu pertama membentuk jiwa syukur akan karunia Allah, dan kedua membentuk ahli ibadah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep utilitas menurut Al-Ghazali. Jadi konsep konsumsi dalam konvensional itu tujuannya ialah untuk memenuhi kepuasan semata. Sedangkan menurut Al-Ghazali menyebutkan utilitas sebagai kebaikan bersama atau maslahah. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Al-Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa masalih atau manfaat maupun mafasid atau kerusakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial, meliputi kebutuhan primer atau daruriyah, lalu selanjutnya hajiyat atau kebutuhan sekunder, dan tersier atau kebutuhan tahsinian.
Selanjutnya, ada 5 tujuan dasar dalam maslahah. Pertama, itu menjaga agama. Agama perlu dan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga keseharian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menjalankan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus dan berperilaku mulia. Hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan di dunia. Kedua, menjaga jiwa. Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga. Maka segala sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensi seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan keselamatan hidup di dunia. Ketiga, memelihara akal atau menjaga akal. Akal adalah anugerah Allah. Dengan memiliki akal, manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal. Keempat, menjaga harta atau memelihara harta. Harta, hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam Islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu, dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang di antara mencuri, korupsi, boros, dan hal-hal yang mengandung unsur tidak sesuai dengan syariat. Terakhir, menjaga keturunan atau memelihara keturunan. Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya. Di dalam Islam, masalah pernikahan diatur dengan berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia. Itulah kelima tujuan dasar dalam masalah yang harus kita jaga. Lalu selanjutnya fungsi utilitas. Tingkat kepuasan utility atau utility function dalam ilmu ekonomi digambarkan oleh kurva atau indifferent curve. Kedua, indifferent curve biasanya menggambarkan tingkat kepuasan antar dua barang atau jasa yang disukai oleh konsumen. Lalu teori utility function dibangun menggunakan 3 aksioma pilihan rasional, yaitu completeness atau kelengkapan, 2 transitivity atau transitivitas, ketiga continuity atau kontinuitas. Selanjutnya, perbedaan konsumsi Islam versus konvensional. Terdapat perbedaan yang sangat jelas antara konsep konsumsi di dalam ekonomi konvensional dengan apa yang ada di dalam ekonomi Islam. Jika kita lihat di dalam ekonomi konvensional, tujuannya mencari utility atau kepuasan semata yang sangat subjektif, sedangkan di dalam ekonomi Islam tujuannya adalah maslahah atau kemanfaatan yang bersifat objektif. Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi Islam dibedakan antara konsep need dan wants. Need dan wants merupakan dua hal yang berbeda. Pada dasarnya, tujuan pemenuhan dari need atau kebutuhan itu adalah maslahah atau manfaat secara material, moral, dan spiritual. Sedangkan dasar pemenuhan wants, keinginan, adalah nafsu semata, bukan maslahah. Oleh karena itu, tidak semua keinginan harus dipenuhi, hanya keinginan yang mendatangkan manfaat yang wajib untuk dipenuhi oleh seorang muslim. Kemampuan seorang muslim yang dapat membedakan antara kebutuhan need dengan keinginan dapat mengontrol dari sikap israf, keberlebih-lebihan, tabdzir, dan boros. Merupakan seorang muslim yang sudah memahami konsep konsumsi di dalam Islam. Saya cukupkan sampai di sini untuk materi konsumsi dalam Islam. Selanjutnya, jika ada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya atau kurang memahami, nanti kita akan diskusi bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.